Selamat sore, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo. Dan pada sore hari ini saya punya tamu yang begitu luar biasa dan istimewa ya buat teman-teman semuanya. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang mungkin nanti saya perkenalkan, ini dari General Manager, posisinya dari PT Berkat Pangan Abadi, Ibu Lucia Iskandar. Monggo Bu, bagaimana Bu? Bisa diceritakan Bu? Ya, selamat sore. Ini saya di Indonesia, posisinya masih sore gitu. Jadi saya ingin memperkenalkan produk Indonesia, masakan Indonesia yang siap makan gitu ya, tanpa dipanasi, tanpa dimasak, sudah langsung bisa dibuka, dirobek gitu kan ya, dituang di atas nasi dan langsung makan. Yang Hmm, pasti tahan 1 tahun, disimpan di suhu ruang gitu tanpa dimasukkan kulkas dan juga tanpa pengawet gitu Pak. mantap sekali ya Bu. Jadi luar biasa ini ya. Jadi Iya, ini sekali lagi ya, saya sampaikan ke teman-teman bahwa ada banyak hal yang bisa kita bahas. Ini adalah salah satunya adalah produk makan siap makan. Jadi siap saji, tinggal siap santap gitu aja. Siap santap ya. nggak usah nggak usah terlalu banyak tereret. Jadi bagi buat teman-teman yang ada di Hong Kong, sekali lagi ada apa sih, dan email ini apa, email ini apa, seperti apa, dan bagaimana, dan apakah ada potensi-potensi bisnis atau peluang-peluang usaha yang bisa diberikan dengan salah satu produk yang dari PT Berkat Pangan Abadi ini. Nah, boleh Bu dijelaskan mungkin secara lebih singkat sebenarnya memproduksi semacam ini itu tujuannya kemana dan bagaimana dan seperti apa Bu? Boleh. iya. Dari namanya sendiri kan kelihatan ya Pak, iMeal. I itu kan Indonesian Meal gitu ya. Jadi kita Oh, memang memproduksi, ingin memasarkan masakan Indonesia sampai ke luar negeri. Intinya cuma itu sih, gimana sampai ke negara-negara itu dan juga masih dalam kondisi yang masih otentik gitu aja sih. Dengan hmm. teknologi yang kita miliki. Jadi ya saya rasa ini merupakan terobosan yang bagus gitu ya buat para ibu-ibu atau para TKW dimanapun gitu. Jika kangen dengan masakan Indonesia sudah ada ini, iMeal Hmm. gitu Pak. Siap, siap, siap. Sudah. Jadi kalau kangen dengan produk Indonesia, maka iMeal menyediakan dan sudah Indonesian Meal, benar, betul. benar. Tapi penetrasinya kan nggak cuman ke orang Indonesia. Kalau toh pun bisa dikonsumsi oleh orang-orang di luar Indonesia dan citra makanan di Indonesia kan boleh juga kan. Jadi, Boleh, boleh juga Pak. Cuman kalau saya lihat kan Indonesian people itu kan sangat mengagumi ya. Masakan Indonesia itu kan sangat otentik gitu ya, sangat dikagumi. Jadi mungkin pasar kita orang Indonesia dulu. Nanti kalau memang dari di luar itu yang mereka mau, yang mereka suka ya silakan gitu. Tapi tetap kita oh, ngejarnya semua orang Indonesia yang mengangeni masakan Indonesia gitu ya. waduh, ini bisa ke Belanda, bisa ke Jepang, bisa ke Korea, bisa ke Taiwan. Sudah kemana aja, Bu? Kira-kira? Kemananya? Saat ini sudah ada di Malaysia sih Pak, di Dumat Malaysia gitu sih. Kalau untuk Malaysia negara ya? lain mungkin ke Belanda sudah ada juga gitu ya. Hmm. Mm-mm. Belanda, kemudian ke Arab mungkin juga ada gitu sih ya. Tapi Mm-mm. ya yang paling saya tahu Malaysia karena memang ada trackingannya kalau yang Malaysia gitu. Hmm. Mantap, mantap ya. Jepang belum ya, Bu? Jepang. Jepang belum Pak, Jepang belum gitu Mudah-mudahan sih. nih. Nanti kalau ada plan saya Februari ke Jepang, ada beberapa sih sebenarnya. Ada beberapa kenalan toko halalan food. Jadi di sana itu biasanya orang-orang Pakistan itu halalan food. Itu langsung ke konsumen, Bu. Jadi mudah-mudahan. Tapi kita coba dulu di Hong Kong ya, karena area kita kan ada di Hong Kong. Nah, sekali lagi, makanan ini sampai 1 tahun ya, Bu. Sampai 1 tahun. Nah, ini Umur simpannya 1 tahun, Pak. Umur simpannya 1 tahun tanpa pengawet. Kita olah dengan teknologi Ritot ya, yang memang kalau teknologi Ritot itu tanpa pengawet ya, Pak ya, bisa tahan 1 tahun gitu ya. hmm,
Jadi ini luar biasa ya, bisa tahan 1 tahun dan tanpa pengawet ya. tanpa pengawet. Dan teknologi ini sudah ada, Pak. Dulunya dipakai oleh untuk mengolah makanan para astronot, Pak. Oh, ya 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 ya. Ya, jadi memang teknologi ini kita pakai untuk memasarkan masakan Indonesia ke luar negeri. Itu sih tujuannya sih. Terus kemarin kok ada kepikiran Ibu hmm, berpikir ke Hong Kong. Nah, ini kan yang jadi penasaran. Kenapa kok pikir ke Hong Kong? Baru dari kemarin apa sudah kemarin-kemarinnya dulu tapi belum belum ada hal untuk tersampaikan ke sana atau seperti apa Bu kira-kira? Kenapa kok mencoba em, memilih Hong Kong sebagai market ya, Ya, iMeal? kalau saya lihat ini kan di Hong Kong ini kan orang Indonesianya paling banyak ya, Pak ya. Nah, mungkin kebalik lagi kan Indonesian meal gitu. Saya itu kan fokusnya kan ke orang Indonesia gitu. Tapi kalau nanti di luar orang Indonesia ada yang tertarik ya silakan gitu. Tapi orang Indonesia pasti kangen. Saya sendiri kalau ke luar negeri kangen loh, Pak. Cari gitu. Namanya rujak itu saya cari. Kemudian Iya. pulang cari Padang kan gitu ya, Pak ya. Iya, saya aja juga kayak gitu kok. Kalau makanan Hongkong saya hanya 3 jenis kok. Kalau makanan Hongkong ngaulamin. Sisanya kalau ada makanan Indonesia nyambel aja di rumah Bu. Makanya sambel-sambel sasetan sama botolan yang dari Indonesia itu yang langsung saya order. Kan sekarang udah banyak tuh teman-teman bikin produksi sambel-sambel. Nah, barangkali nanti ada solusi juga dari Bu dari iMeal. Ada berapa jenis jenis produk ya Bu. Ah, ini boleh di spill-spill sebentar Bu. Produk-produknya kan boleh-boleh ditunjukin untuk di layarnya ini di share spill-spill gitu loh. Biar biar ketarik loh teman-teman yang ada di Hong Kong. Boleh, boleh. Saya share Ah, ya, izin share sebentar. siap. Nah, kalau kita saat ini yang memang sudah ini ya, sudah ada BPOM dan halalnya itu rendang sapi. Seperti ini Pak penampakannya kalau rendang sapi. Hmm. Nah, jadi sudah ada dagingnya di dalam, Hmm. bukan hanya bumbu, tinggal dirobek, dibuka, dimakan di atas nasi hangat tanpa dipanasi ya Pak ya. Nah, Siap. tanpa Hmm. dipanasi. Tapi kalau memang nanti kepinginnya itu, oh saya pinginnya makannya dalam keadaan hangat, ya satu kemasannya itu dicelupkan ke air air mendidih, Pak. Oh, 3 menit gitu diangkat, kemudian dibuka dimakan. Sama siap. kemasannya, Pak, dimasukkan semua, Pak. Hmm. Hmm. Gitu ya. Nanti saya akan tunjuki kemasannya seperti ini, Pak. Aluminium seperti ini. Oh, ya 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 Itu ya. kemasannya gitu ya. Nah, balik lagi produknya ini kita ada rendang sapi, kemudian kita juga ada ikan tuna asam pedas itu seperti ini. Menarik ini. Iya, ini yang ikan tuna asam pedas sudah tidak ada tulangnya. Kemudian ada lagi opor ayam seperti ini. Ada ayamnya sudahan. Ini Hmm. misalnya mau lebaran di Hong Kong, ya silakan pakai ini sama lontong gitu ya. Hmm. 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 Kemudian ini ada kare ayam, juga sudah ada ayamnya di dalamnya. Hmm. Terus kemudian ada balado daging sapi. Wow, wow, wow. Menarik juga ini Bu. Menarik ini. Nanti ini juga pedes. Tingkat level pedesnya tercantum nanti ini. Nah, seperti ini Pak. Ini bisa Siap, siap, kelihatan. siap. Kalau 3 berarti pedes sekali. Hmm. Kita juga punya kalio ayam. Kalio ayam itu mirip rendang. Tapi Hmm. bukan rendang ya Pak ya, kalio ayam. Kemudian kita juga punya ikan tuna sambal matah, Pak. Ini kegemaran saya sih. Ikan Ikan tuna sambal matah. mantap ya. Iya, jadi sudah banyak sambalnya gitu, seperti gambar ini. Ada tunahnya juga, tinggal dimakan sama nasi hangat. Bagi yang kangen-kangen masakan Indonesia, silakan dicoba gitu. Nah, kemudian kita juga ada gulai ikan tuna. Sudah ada ikan tunanya juga. Ya kan? Nah, Ya, kemudian ini serving metodenya. Ya, ini kalau mau dibuka dimakan langsung bisa atau kemasannya dimasukkan ke panci ke air mendidih 3 mendidih. menit 3 menit saja. Heeh. Kemudian dibuka, dituang. Itu sih Luar Pak. biasa. Jadi simpel-simpel seperti itu gitu. Mantap, mantap, mantap. Menarik ini.
Menarik, menarik, Pak. Nah, jadi ini fasilitasnya juga kita sudah bagus sih. Maksudnya kita juga 100% Ah, memakai bahan alami, tanpa ah. tulang, tanpa MSG ya, Pak ya. Yes. Tanpa MSG, tanpa pengawet, disimpan di suhu ruang bisa Hmm. tahan 1 sampai 2 tahun. Hmm. Itu sih, Pak. Siap, 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 siap. Ini karena lah ini ada yang sudah nanya, Bu. Ini saya Oke. bacakan ya, yang di kolom kolom komen ya, yang di kolom komen. Hadir nyimak, hadir, hadir Koce. Ini pasti mahal ya. Nah, dia bilang ini ini pasti mahal ya. Dia bilang kayak gitu. Bagaimana, Bu, ini? Nah, itu gini, kalau dibilang mahal tuh boleh tanya kembali nggak? Eh, Heeh. Mahal dalam arti itu harga berapa sih kalau di Hong Kong Oh, enggak. satu pouch Kali satu makan. kali makan itu berapa yang dikatakan eh, mahal atau tidak mahal? Standarnya Oke, kan beda-beda. Berapa siap. dulu? Jadi tak jawab ya. Makan kalau di restoran Hong Kong itu minimal 50 Hong Kong dolar. 50 Hong Kong dolar kalau kita kursnya 19 19 sekian itu 90.000. Jadi Nah, 85 sampai 90.000. Wah, begitu, Bu. Satu jadi kali. satu kali makan ya Pak. Nah, sedangkan iMeal ini harganya separuhnya itu gitu sih. Itu pun kalau Jadi kita mau ngirit dimakan 2 kali ya. kalau kita mau ini dimakan 2 kali, nasinya aja dibanyakin karena kan pedes, Pak. Nah, Oh, ya, 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 ada yang ya, ya. pedes, ada yang enggak sih. Kalau saya sih makan 2 kali, Pak. Tapi kalau cowok harusnya makan 1 kali. Memang secara nutrisi sudah dibuat untuk 1 kali makan. Oh, secara nutrisi ya kalorinya ya. Iya, kalorinya sudah dibuat secara nutrisi 1 kali makan. Jadi kalau dibilang dari harga tadi, kalau Bapak bilang 90.000, kita nggak sampai segitu, Pak. Jauh di bawah itu, Pak. Jadi nggak mahal, gitu Mm-mm. sih. Tidak ada yang mahal ya sebenarnya. Tidak Tinggal ada yang tinggal mahal. standarnya ikut siapa. Kalau standarnya Indonesia ya, kalau standarnya di Hong Kong lah kemungkinan lah. Oke, berarti tapi kalau semisal ya kan, ini kalau kebiasaannya Ibu makan ya karena saya belum lihat produknya ya. Kalau kebiasaannya Ibu makan dalam dalam satu kemasan itu apakah memang benar Ibu gunakan satu makan atau sebenarnya bisa dua orang makan? Menurut Ibu Kalau bagaimana? Kalau hitungan kalori kalau memang untuk satu, tapi iya, kira-kira orang ngirit kayak saya gini loh, karena perutnya udah terlalu gemuk gitu. Makanya dikit-dikit. Gimana? kalau untuk rekomendasi saya sih untuk 1 kali makan ya, Pak ya. Karena kan asumsi saya itu sudah dihitung semua nilai gizinya. Kita Hmm, kan memperhatikan satu nilai gizi, kemudian juga memperhatikan em, apa ya nilai gizi dan secara secara porsi makan itu kan kalau untuk 1 kali oke sih Pak. Tapi kalau untuk dibagi pun ya tergantung sama individu masing-masing sih. hmm, Itu sih. Tetap saya usulnya rekomendasi 1 kali makan. Oke, 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 oke. Jadi Mm-mm. ini satu kali makan ya. Jadi, tapi sekali lagi ya, satu kali makan berarti karena gini lah kan, kita melihat potensi kalau kita kirim makanan dari Indonesia kan, intinya kan kadang-kadang kalau ini bisa sampai 1 tahun, memang sih secara jalur laut itu masih mumpuni. Karena jalur laut misalnya 12 hari, 13 hari. Tapi kalau ini kita jalur udara biasanya, karena mahal itu karena jalur udara biasanya teman-teman. Karena makanannya tidak terlalu tahan. Tapi kalau ini sampai 1 tahun ini kemungkinan ya bisa juga. Nanti makanya kita coba bagaimana di Hong Kong ini kita pasarkan. Saya rasa sih menarik juga kalau di Hong Kong bisa kita pasarkan dengan baik dan benar. Tapi gimana? Kalau ibu orangnya positif ya, melihat market di Hong Kong. Nah, apakah sudah punya gambaran market di Hong Kong seperti apa dan bagaimana dan kayak gimana? Singapura juga menyimak loh nih Bu. Jadi subscriber saya tidak hanya di Hong Kong. Singapura juga menyimak Bu. Wah, luar biasa kan? Penonton saya. Belum nanti yang Abu Dhabi. Mudah-mudahan US. Oke, oke, oke. Ah, gimana? Kalau melihat market market Hong Kong karena banyak sekali. Taiwan, Taiwan kan beberapa penjelasan Ibu beberapa kemarin sebelum kita kita ngobrol ada lumayan juga di Taiwan.
Iya, iya. Kalau saya lihat market sih banyak ya, Pak ya. Karena kan dari info-info yang didapatkan melalui WA Blast, itu banyak Mm-mm. permintaan dari mereka ke kita, tapi kita nggak bisa kirim karena kita nggak ada penyambungnya ke sana, gitu ya. Ke Taiwan. Iya, ke Taiwan. Kemudian ke Hong Kong juga nggak ada penyambungnya, tapi banyak yang sudah minta, Pak. Banyak yang sudah minta dari sana. Makanya saya pikir dengan ketemu dengan acara-acara ini, dengan Bapak dan acara ini mungkin bisa bisa sampai ini barang ini ke Hong Kong atau ke Taiwan gitu. Kalau ke Hmm. Singapura juga sudah banyak permintaan juga, tapi saya belum nyambung ke sana, Pak. Rata-rata yang membawa ke sana adalah pihak ketiga, bukan kita sendiri. Itu Pihak sih ketiga ya. pihak ketiga Pak rata-rata yang membawa barang-barang ini dan memang sangat diminati, sudah lolos semua secara rasa. Secara rasa ya. Rasa, secara rasa Pak ya, sudah sangat diminati dan tidak ada rasa kaleng ya Pak ya. Oh ya 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 ya. Biasanya kan ada yang kemasan gudeg itu juga kemasannya kaleng kayak kayak gitu. Itu pasti ada aditifnya pasti ya Bu. Kalau ya aku nggak ngerti juga sih. Menurut Yang pandangan kacamata Ibu yang bergelut di bidang makanan, ada nah, plus minusnya kalau yang kemasan begitu. Gimana? ya, yang pasti punya kita tanpa pengawet dan tidak ada rasa kaleng. Jadi benar-benar kayak baru masak di restoran gitu. Itu punya kita, tidak ada pengawet dan tidak ada rasa kaleng. Rasa besi itu tidak ada yang masuk, Pak, karena kita nggak pakai besi. Tidak ada Jadi rasa aman kaleng. dan enak. Betul, Betul. betul. Itu pastinya ya. Iya, Jadi sebagai pastinya obat sekali. obat kangen dari makanan Indonesia khas, nah, kan seperti itu. Sejauh ini tadi berarti itu ya produk-produknya ada beberapa tadi yang 8. ada 8 ya. Iya, ada 8 produk tadi yang pasti yang sudah lama ada gitu ya. Dan kita punya 40 menu lagi yang lain. Sebenarnya 40 menu. Jadi seperti itu ya. Oke. Iya, Jadi luar biasa ya. Berarti 40 menu luar biasa. Nah, sekarang ini kan ada kalau hubungan mungkin ya secara rasa ya saya belum belum ngerasain tapi apakah nanti ada benefit yang lain yang bisa didapatkan oleh para PMI ibaratnya nih pingin juga menjualkan atau memasarkan yang lebih mudah. Menurut Ibu bagaimana? Apakah memungkinkan juga? Karena kan kalau jualnya dari teman ke teman itu kan lebih mudah dibandingkan lu siapa nggak kenal kayak gitu tuh kan agak lebih sulit. Bagaimana menurut Ibu kalau hal-hal seperti itu kita jadi menyiasati? maut to maut gitu ya Pak ya. Dari teman ke Nah, teman penjual. Saya sih welcome ya. Semua yang memang bisa bantu jual, silakan. Nanti memang ada program khusus, juga nanti ada mhm, training-training yang akan disiapkan. Jika memang nanti banyak yang berminat, ya kita teruskan gitu ya. Ada training pelatihannya, kemudian mhm, ada spesial-spesial press dan cara-cara menjual gitu sih. Harusnya benefit yang didapat pasti banyak sekali gitu ya, Pak ya. mhm, mhm. Jadi ya seperti itu. Oh, kalau boleh tahu beratnya, beratnya untuk satu kemasan makanan itu sampai berapa gram atau kilo atau seperti apa beratnya Balik lagi rata-rata? berdasarkan nilai gizinya, maka angka yang kita sepakati itu 100 gram. Jadi 90 gram sampai 100 gram itu adalah angka yang tepat untuk sekali makan gitu. 100 Gitu. gram ya. Berarti kalau Yes. kalau 1 kilo ya ibaratnya 1 kilo itu berarti 10 ya. Betul. Kalau 1 kilo 10. 100 gram itu kan ada bumbunya, Pak. Berarti kan bumbu sama sama ayamnya, bumbu sama Enggak berat ikannya, kotor. Itu berat berat kotor kotor. semuanya ya. Iya, 100 gram. Wah, berarti ngirit karena teman-teman yang kan kalau untuk di Hong Kong, kalau untuk di Hong Kong itu kan kadang-kadang satu paket. Nah, kalau 10 menu atau 3 menu atau menu dalam satu kali kiriman menurut saya menarik sekali nih, Bu. Oh, Kelihatannya ini akan luar biasa mudah-mudahan. Karena dilihat dari packagingnya kan seperti itu. Jadi iya. nanti karena biaya ongkos kirim mereka kan per kilo. Jadi dari kalau lewat udara lah itu per kilo. Tapi kalau nanti ternyata kita bisa masuk melalui laut dan ini produk bisa diterima market, diterima sama teman-teman, wah bisa jauh lebih dia bisa beli banyak gitu. Ya, Iya. saya rasa sih situ. Terus kira-kira ya Bu, apa namanya?
ada ada hal-hal yang kenapa kita harus konsumsi yang seperti ini deh, Bu? Ada nggak Yang hal-hal pasti, yang menurut Ibu? Gimana? ya betul. Yang pasti itu kan ini kan produk ready to eat ya Pak ya, siap untuk dimakan gitu ya. Yang Mm-mm. pasti. Dan yang pasti juga sudah ada halalnya. Jadi produk ini pasti halal gitu ya. Secara Mm-mm. suppliernya halal, secara produksinya halal, secara pabriknya halal, gitu kan ya. Distribusinya juga Mm-mm. diharapkan halal ya. Nah, kalau saya rasa memang produk seperti inilah yang memang layak untuk dimakan karena memang secara HACCP-nya itu eh, sudah sangat memenuhi syarat. Jadi kalau dibilang itu proses produksinya sudah sangat memenuhi syarat internasional, Pak. Ya, dan Mm-mm. secara fasilitas juga gitu ya. Dan Mm-mm. kita kan tahu nih Pak, kalau kita kan nggak pernah tahu ya, kalau kita makan sesuatu itu isinya apa, bikinnya seperti apa, itu kita kan nggak pernah perhatian sedetail itu. Nah, sedangkan dari pabrik kita ini, kita memproduksi sesuatu yang sudah jelas gitu ya. Secara produksinya jelas, dan nilai gizinya di baliknya itu juga jelas gitu. Jadi kalau mau makan itu juga eh, memungkinkan kita untuk hidup sehat. Jadi Nah, sehatnya itu dapat. Nah, iya. terus Nah, ini ada dan yang nanya, Bu. harganya kan juga masih memenuhi syarat. Oke, Siap. silakan. Apa harus disimpan di kulkas atau di ruangan biasa, Mas Sandro? Lah, ini baru masuk dia tadi baru komen karena tadi kita jelasin. Ah, Ya, boleh Bu dijawab. ya, jadi produknya ini tidak perlu dimasukkan kulkas, cukup diletakkan di suhu ruang. Suhu ruang itu maksudnya di atas meja makan atau di rak-raknya, rak buku atau rak makanan gitu ya. Tidak perlu dimasukkan kulkas, cukup ditaruh di suhu ruang penyimpanannya. Dan memang ini ready to eat, jadi siap makan, tidak perlu dipanasi dan aman meskipun tidak dimasukkan dalam kulkas karena menggunakan teknologi sterilisasi. Seperti itu. Mantap ya. Jadi cara mengkonsumsinya mudah. Jadi teman-teman wis nggak usah ribet, mulek sembarang kalir, disobek atau masih utuh. Berarti ini microwave juga bisa ya? Taruh di mangkok, di microwave selesai juga kan? Betul juga. Dan Kak, nanti ini kan juga tidak harus dimakan sama nasi, Pak. Sama bubur juga bisa. Kemudian kita masukkan ke roti. Ya kan? Sebagai topping roti, kemudian kita bikin sandwich. Sajikan ke majikannya atau sajikan ke teman dekatnya, ke saudara. Itu sudah bagus sekali gitu. Nggak harus dimakan sama nasi. Dimasukkan ke dalam roti pun bisa. Spaghetti juga bisa. Ya, 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 ya. Jadi pada prinsipnya itu efisiensi ya, waktu ben nggak kesuwen. Soalnya kalau di Hongkong itu microwave ya. Di Hongkong itu microwave. Rata-rata semua rumah yang majikan itu selalu ada microwave. Jadi kalau teman-teman lapar ya tinggal itu kalau di microwave memang dikeluarin atau masuk sekalian kotaknya kira-kira bagaimana Bu? Sarannya kalau Karena itu kan dari aluminium pouch. Di dalam kotak itu ada aluminium pouch ya yang tadi saya tunjukin fotonya. Jadi Mm-mm. kalau masuk microwave itu harus dipindah ke piring Oh, supaya tidak Perdi. tidak berbahaya. Cuman kalau nggak perlu dipanasi, nasinya aja yang dihangatkan. Oh, lauknya Hemat yang listrik. sobek. Iya, kan hemat listrik, Pak. Ya, majikannya kan ya pasti suka ya, Pak. Ya, di Hong Kong juga saudara-saudara yang punya listrik kan tanpa listrik kan juga pasti lebih bagus ya, gitu. Iya, 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 betul, 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 betul. Mantap, Iya sudah, kan? sudah bisa dijawab Mbak Nur Azizah. Mbak Nur Azizah ini dari Singapura. Mudah-mudahan Oke. nanti kita nyasarnya ke Hong Kong, tapi masuk juga ke Singapura. Kan harapannya kan Singapura juga lumayan loh teman-teman kita, Bu. Jadi banyak juga ya teman-teman yang jadi PMI di Singapura. Nah, itu iMeal. Luar biasa Indonesia Meal, makanan Indonesia ya. Betul. Kudapannya. Makanan Ini Indonesia. udah Ibu berkutat di bidang makanan ini, memproduksi, proses dan semua bahkan sudah memasarkan ini sudah berapa tahun, Bu? Kita Kelihatannya kok luar biasa. sudah ada sekitar 8 tahun, Pak. Hampir 8 tahun sudah. 8 tahun ya. Betul, 8 tahun dengan persiapan untuk pabrik ini 3 tahun.
Jadi Hmm. mungkin sudah 11 tahun ya kalau dibilang karena persiapannya sendiri lama ya untuk menentukan resep apa nih yang harus kita Betul, betul. eh, bikin gitu. Mm, 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 mm. Jadi meng-create something semuanya itu ya hampir 11 tahun ya lama sekali ya. Tapi saya baru tahu hari ini nih berarti atau saya yang kuper ya atau saya sukanya makan di pinggir jalan yang nggak jelas. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, Bu. Jadi ini di Surabaya ya, Bu, posisinya. Posisi kita di Surabaya memang jarang Pak. Tadi kan Pak Santo juga bilang belum tahu gitu ya. Memang selama ini orang nggak tidak pernah membayangkan bahwa ada pabrik seperti ini di Indonesia Mm, gitu. mm, 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 mm. Nah, padahal kita ada di Indonesia, kita ada di Surabaya dan apa namanya cukup bisa memenuhi syarat sih untuk dikomunikasi semua kalangan sih ya Pak. Dari yang bawah sampai yang ke atas. Nah, ini sudah ada yang nanya. Yang sudah ada yang nanya nih Mbak, namanya Mbak Anis Ariska. Open reseller Kak, loh kan sudah mulai ada yang mau ngomong ini. Makanya kan kita naikkan di sini ada satu dua. Nanti kalau kita ya Mbak Anis Ariska, langsung bagaimana? Open reseller ini loh Bu. Ya, kita open untuk semua reseller dan kita juga akan membentuk komunitas reseller semua negara gitu ya Pak Sandro ya. Oh, itu yang menarik Bu, itu yang menarik. Iya, dengan training-trainingnya ya Pak Sandro ya nanti ya Pasti, yang akan pasti. disiapkan semuanya. Ah. Oke, jadi buat teman-teman, hari ini nggak tahu ya, saya mungkin ngerasa baru ketemu partner ya. Bu, Bu Lucia ini luar biasa ketika saya tadi bertanya, Bu, adakah program-program yang bisa disampaikan kepada teman-teman, di mana agar teman-teman itu juga bisa berdaya, teman-teman itu juga tetap bisa ada dapat, nah yang paling penting kan dapat cuan, tanpa harus bagaimana repot dan ribet nyiapin something. Nah, tinggal kita bikin konten, share, laku deh kan kayak gitu kan harapannya transfer beres barang, nah tinggal customer service-nya yang luar biasa disimak-simak dan karena di sini sekali lagi kan kadang yang ingin saya berikan kepada teman-teman sajian-sajian yang ingin saya berikan sama teman-teman itu tidak hanya melulu kita berorientasi kepada cuan, tapi bagaimana caranya dengan sosial media kita itu kita memberdayakan. Kan wis eman gitu loh, Bu. Ada sosial media. Dan ini pun ada Ibu, yang notabene-nya bukan hanya memproduksi, tapi general manager loh. Jadi sembarang kalir kan. General itu kan sembarang kalir. Sembarang kalir dibahas. Iya, Gimana? iya, Gimana? semuanya dibahas ya. Jadi gimana tentang tentang apa namanya ya? Kalau apa namanya di Hongkong itu kan kadang-kadang juga muka ya skincare yang digunakan. Kalau ini kan makanan. Jadi kenapa sih apa harus harus benar-benar kualitas? Menurut Ibu, Ya, menurut Ibu apa yang bisa nanti kita apa berikan kepada teman-teman, khususnya penonton dan subscriber saya, kalau seandainya nanti ngikuti pelatihan atau paparan atau pandangan atau knowledge pengetahuan yang Ibu berikan itu bagaimana, Bu? ya. Mungkin pertanyaan yang pertama, kenapa harus makanan ya? Karena kan tadi ada kosmetik gitu ya. Kalau saya berasumsi, berargumen bahwa kenapa makanan? Karena kita sudah tahu bahwa kita harus hidup sehat gitu ya. Hmm. Semakin setelah COVID ini kan kita sudah mulai belajar hidup sehat, mengkonsumsi sesuatu yang sehat, melakukan segala sesuatunya dengan sehat. Nah, itu yang pasti kenapa makanan dan makanan yang saya produksi ini adalah makanan sehat dan halal. Ya, bukan cuma sehat, tapi halal juga gitu ya. Nah, Hmm. itu penting sekali bagi saya makanan halal, restoran halal semua bagi saya penting. Nah, kemudian benefit ya, benefit. Nanti ke depannya kan tadi seperti disebutkan Pak Sandro kan nanti ada training, ada pelatihan untuk A, B, C, D. Diharapkan nanti goalnya, tujuan akhirnya untuk apa? Tujuan akhirnya supaya nanti teman-teman bisa mandiri gitu ya, mandiri sebagai reseller, ya kan? Mandiri bisa mempunyai bisnis sendiri dengan bantuan
konsep dan pembelajaran dari kita, gitu ya Pak Sandro? Masuk Bu itu. Jadi hadir Mas Andro sambil masak. Wes. Nah, terus terima kasih jawabannya Bu. Sangat membantu buat kita Mbak-mbak. Jadi nggak makan mie instan terus. Ada pilihan lain. Nah, ini yang benar karena begini ya Bu. Di Hong Kong ini tingkat faktor stresnya itu juga tinggi. Yang kedua, makanannya mereka nggak cocok dengan makanan yang disajikan sama majikan. Hmm. Nah, rata-rata teman-teman itu beli nasi bungkus. Kalau pas Hmm. lagi di pasar, beli nasi bungkus. Ya nasi bungkusnya ya yang jual teman-teman kita sendiri masak-masak. Nah, itu kan harganya kadang-kadang variasi antara 18.000 Hong Kong dolar sampai 25.000 Hong Kong dolar sekali satu makan, satu bungkusnya yang dibungkus sama kertas. Nah, kalau ada iMeal ini, nah ini kan menjadi sebuah solusi. Itu loh, Bu. Jadi makanya dan saya senang karena habis habis kadang-kadang beberapa teman-teman itu ada ya di Hong Kong itu teman-teman yang ada kena penyakit kanker. Nah, ini yang saya amati kenapa gitu loh. Nah, telusur demi telusur karena memang proses yang dimasukkan ke dalam tubuhnya itu rata-rata sesuatu yang praktis, murah. Itu kan pasti mengandung zat aditif, ada zat tambahannya. Terus dipicu oleh faktor stres yang tinggi karena harus culture shock ya, karena culture shock dari Indonesia langsung masuk ke Hong Kong dengan budaya dan karakter yang berbeda. Maka harapannya harapannya nanti ada iMeal, teman-teman punya apa namanya pilihan Iya. lain, punya pilihan lain. Jadi saya berpikir juga wah ngambil market seperti ngambil subjek makanan yang dikemas seperti ini. Jadi luar biasa ya perkenalan hari ini istimewa ya. Jadi kira-kira nih Bu, jadi sebelum sebelum sampai nanti ke depan kita bikin acara sesuatu lain dan yang macam-macam dari perkenalan ini kira-kira ada nggak yang Ibu mau sampaikan kepada teman-teman semuanya yang ada di Hong Kong? Karena Ya, gitu, ya mungkin bagaimana? mungkin satu yang pasti kan hidup sehat ya Pak ya, dengan pilihan makanan yang sehat, tapi juga bukan melulu mengenai makanan, tapi bagaimana juga dengan makanan itu mereka bisa berjualan, bisa mendapatkan biaya tambahan. Itu sih. Hmm, Lebih lebih ke sana juga. Jadi eh, makanan ini ready untuk disimpan di lemari 1 bulan. Mereka berhemat juga, yang pasti kan Pak, karena yes. mereka berhemat yang satu. Jadi pendapatan lain-lain itu kan bisa didapat dari satu karena berhemat dengan makanan yang harganya memenuhi syarat dan mereka bisa simpan di lemari selama sebulan atau 2 bulan, 1 tahun bahkan, ya kan? Hmm, Nah, kalau memang mau divariasi ya tinggal nanti ditambahi cabai potong, ditambahi sayur, atau hmm, ditambahi telur, tambahi indomie, atau ditambahi nasi, kan bebas. Nah, tapi yang paling penting adalah selain hidup sehat, kita juga menjadi orang yang eh, bisa hemat, ya kan? Dan juga bisa menghasilkan. Menghasilkan dengan apa, Bu? Dengan apa yang sudah kita makan dan kita sudah tahu dampaknya ke kita bisa berjualan dengan pengalaman pribadi kita. Ini loh yang sudah kita makan, ya kan? Dan akhirnya saya menjadi seperti ini, dan akhirnya dari mulut ke mulut kita bisa menyebarkan bahwa memang benar ini makanan sehat. Itu hmm. lebih ke sana. Luar biasa. Sebelum kita selesaikan, ada yang bertanya, tapi rendang kalau nggak dipanasi apa tidak keras, Kak? Nah, ada yang bilang kayak gitu tuh. Nah, ini penasaran sudah dia. Nanti kita tunggu produknya aja ya, Bu. Nanti Iya, silahkan order. tidak. Mm-mm. Tidak Tidak ya? akan keras. Jadi Nah, memang meskipun opor kita, kari kita itu masih dalam kondisi yang seperti baru dimasak. Jadi bisa dicoba dan dilihat sendiri nanti bahwa memang teknologi yang kita pakai itu cukup cukup bagus gitu ya, sehingga tidak ada pemisahan santan dan air. hmm, Semuanya kondisi seperti baru dimasak. Jadi masih bagus semuanya. mantap, wis. Pokoknya buat teman-teman semuanya, nanti kita akan segera umumkan bagaimana cara mendapatkannya, seperti apa,
dan saya juga pastinya akan review, saya pasti akan sampaikan beberapa, dan ini 100 gram per 100 gram ini yang saya senang ini. Jadi kalau 1 kilo ya itu bisa 10 item, paling tidak 5 item sekali kirim. Jadi sekali teman-teman ngirim produk itu bisa dimakan kalau misalnya 7 sampai 8 kan 1 minggu. Jadi rata-rata teman-teman kalau ngambil paketan itu kan 1 kali 1 minggu di hari Minggu. Harapannya kan 7 produk, 7 macam yang mereka bisa rasakan. Nah, biar penghematan dan setidaknya teman-teman bisa lebih sehat. Rendang daging sapi, opor ayam, pecinta kuliner Nusantara. Oke, oke. Gitu aja ya sambutan dan perkenalan dari Ibu Lucia Iskandar selaku General Manager dari PT Berkat Pangan Abadi. Mudah-mudahan berikutnya nanti kerjasama atau kita bisa segera pasarkan iMeal ini ke Hong Kong buat teman-teman agar jauh lebih sehat. Jadi seperti itu. Oke, kita